aku Safitihani, NIM 2519106. Saya akan mempresentasikan mengenai grammatical morphem dan juga negation. Grammatical morphem diperlukan untuk menganalisis kemampuan berpikir siswa. Peneliti akan meneliti mengenai konteks wajib di setiap morphem, yaitu tempat-tempat di mana morphem diperlukan untuk membuat kalimat yang sesuai dengan unsur gramatikalnya. Misalnya dalam kalimat yesterday I played baseball for 2 hours. Kata yesterday dalam kalimat tersebut menunjukkan konteks wajib, yaitu menunjukkan bentuk lampau pada kalimat tersebut. Kemudian kata for 2 hours menunjukkan konteks wajib bahwa kalimat tersebut berbentuk past tense. Jadi kata play dalam kalimat yesterday I played baseball for 2 hours akan diganti menggunakan play bentuk kedua, yaitu played. Kemudian kata to pada kalimat tersebut juga menunjukkan konteks wajib bentuk jamak, di mana kata hours setelah kata to akan mendapat imbuhan s sebagai bentuk jamaknya. Kemudian negation atau penyangkalan. Negation atau penyangkalan mempunyai 4 tahap. Tahap pertama, elemen negatif no atau not ditempatkan sebelum kata kerja atau elemen lain. Biasanya ada di kalimat pertama karena tidak memiliki subjek. Contohnya yaitu no bicycle. Kata no di kalimat ini memberikan penyangkalan terhadap kata selanjutnya yaitu bicycle yang menunjukkan bahwa tidak ada sepeda. Kemudian tahap kedua, no atau not bisa diganti dengan don't asalkan tidak untuk menandai orang, angka, tense, dan juga bisa digunakan sebelum modal can dan should. Contohnya, he don't like it. Kata don't di sini mengganti bentuk not dan no yang menunjukkan penyangkalan bahwa dia tidak menyukai hal tersebut. Kemudian, I don't can sing. Menurut saya seharusnya itu I cannot sing. Jadi penyangkalannya menggunakan no karena dan digunakan setelah adanya modal. Jadi I cannot sing, bukan I don't can sing. Menurut saya itu kurang tepat. Kemudian untuk tahap ketiga, elemen negatif setelah kata kerja bantu are, is, dan can. Contohnya, you cannot go there. Kata not sebagai penyangkalan di sini diletakkan setelah kata can yang merupakan kata kerja, yang artinya berarti sebuah penyangkalan bahwa kamu tidak boleh pergi ke sana. Selanjutnya tahap keempat, do ditandai untuk tense, orang, dan angka. Contohnya, it doesn't work, we didn't have supper. Do dalam kalimat ini diganti menggunakan does dan did, doesn't dan didn't, yang menunjukkan penyangkalan dalam kalimat tersebut. Penyangkalannya yaitu bahwa sesuatu yang kita kerjakan ini tidak berhasil, dan penyangkalan bahwa kita tidak memiliki menu makan malam. Jadi kesimpulannya, grammatical morphemes itu sangat diperlukan untuk menganalisis kemampuan berbicara siswa, dan grammatical morphemes ini gunanya untuk menyesuaikan morfem dengan kalimat yang sesuai dengan unsur gramatikalnya, supaya kalimat saat kita berbicara itu sesuai dan tidak sembarangan, tidak amburadul. Kemudian negation atau penyangkalan itu biasanya diidentifikasikan dengan bentuk kalimat negatif. Saya Citra Nunabila, NIM 2519087. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai tahapan question dan possessive determine dalam second language acquisition. Seperti yang kita pelajari dalam tahapan negation, tahapan question dalam second language acquisition secara keseluruhan juga tidak jauh berbeda dengan tahapan pada first language acquisition atau
akuisisi bahasa pertama. Namun, ada beberapa perbedaan yang disebabkan oleh pengaruh dari bahasa pertama itu sendiri. Tahapan question dalam second language acquisition terbagi dalam 6 tahapan. Tahapan yang pertama adalah single word, formula, atau fragment sentence. Contohnya seperti dog, for children, what that? Jadi, si penanya itu bertanya tetapi hanya menggunakan satu kata atau kalimat yang tidak utuh. Jadi, maksud dari kata itu atau kalimat itu menjadi tidak jelas. Yang kedua adalah declarative word order, no inversion, no fronting. Contohnya, it's a monster in the right corner. Jadi, si penanya itu bertanya tetapi menggunakan struktur kalimat yang normal, bukan kalimat tanya. Yang ketiga, fronting. We have fronting, do fronting, other fronting. Contohnya seperti, do you have a shoes on your picture? Where the children are playing. Jadi, pada tahap ketiga itu, si penanya sudah mulai bisa bertanya dengan struktur yang sederhana walaupun belum benar sepenuhnya. Tahapan yang keempat, inversion in WH copula, yes or no question with other auxiliaries. Contohnya seperti, where is the sun? Jadi, pada tahap keempat ini, si penanya itu sudah mulai bisa bertanya dengan benar menggunakan struktur yang sederhana. Berbicara mengenai inversion sendiri itu kalimat yang menggunakan kata bantu auxiliaries sebelum subjek. Inversion itu biasa digunakan pada kalimat tanya. Tahapan yang kelima adalah inversion WH question with both an auxiliary and a main verb. Contohnya seperti what's the boy doing? Dan yang keenam atau yang terakhir adalah complex question. Di sini ada 3 contoh. Yang pertama adalah question tag. Contohnya it's better, isn't it? Yang kedua adalah negative question. Why can't you go? Yang ketiga adalah embedded question. Contohnya, can you tell me what's the date is today? Selanjutnya adalah possessive determined. Dalam bahasa Inggris, pilihan his dan her itu ditentukan menggunakan gender alami. Maksudnya adalah antara his dan her itu sudah jelas. His itu untuk kepunyaannya dia laki-laki dan her itu untuk kepunyaannya dia perempuan. Sedangkan dalam bahasa lain, di sini contohnya seperti bahasa Prancis dan Spanyol, antara kepunyaannya dia laki-laki dan kepunyaannya dia perempuan itu tidak dibedakan. Bahkan dalam bahasa Indonesia pun seperti itu. Tahap possessive determined dalam second language acquisition dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah pre-emergence, yaitu tidak menggunakan his dan atau her. Contohnya adalah the little boy play with the bicycle. Yang kedua adalah emergence, yaitu munculnya his dan atau her dengan pilihan kuat hanya untuk menggunakan salah satu bentuk. Contohnya adalah the mother is dressing her little boy and she put the clothes, the pants, the coat, and she finished. Yang ketiga adalah post-emergence, yaitu dapat membedakan his dan atau her, tetapi tidak jika objek yang dimiliki memiliki gender alami. Contohnya seperti the girl fell on her bicycle, she looked his father and cried. Saya akan menjelaskan satu materi lagi, yaitu mengenai relative clause. Relative clause itu sendiri bisa dibilang mirip dengan adjective clause. Fungsinya yaitu untuk memberikan informasi tambahan pada subjek atau objek. Pengaruh bahasa pertama dalam penggunaan relative clause pada pelajar yang mempelajari bahasa kedua itu ada 3, yaitu yang pertama
jika si pelajar itu tidak punya bentuk seperti relative clause pada bahasa pertama mereka, misalnya seperti object of comparison, mereka akan sulit belajar menggunakan tipe itu dalam bahasa Inggris. Yang kedua adalah jika bahasa pertama mereka itu mempunyai cara yang berbeda dalam membentuk relative clause. Di sini contohnya adalah Cina dan Jepang, yang dimana relative clause-nya itu terletak sebelum noun. Mereka cenderung akan menghindari penggunaan relative clause, walaupun bisa dibilang bahasa kedua mereka itu sudah cukup bagus. Yang ketiga itu, pengaruh bahasa pertama akan terlihat ketika mereka membuat kesalahan pada penggunaan relative clause. Baik, yang selanjutnya adalah reference to past. Jadi, pelajar dengan latar belakang bahasa pertama yang berbeda dan menguasai berbagai bahasa yang lain, dia akan memperoleh bahasa untuk merujuk pada peristiwa masa lalu dengan pola yang serupa. Pelajar lebih cenderung menandai bentuk masa lampau dalam kalimat dengan kata kerjanya. Misal contohnya, I broke the vase, dan my sister fixed it with glue. Atau juga, she seemed happy last week, atau my father swam in that lake. Perbedaan ini tampaknya disebabkan oleh aspek leksikal, yaitu jenis makna yang diungkapkan oleh kata kerja yang berbeda. Peserta didik tampaknya lebih mudah menandai bentuk lampau pada kata kerja. Bahasa pertama juga berpengaruh di sini, seperti pada penutur bahasa Perancis yang terlalu sering menggunakan present perfect. Dalam sebuah studi, peserta didik diberikan soal-soal dan mereka diharuskan untuk mengisi bagian-bagian yang kosong dengan kata kerja. Ketika penutur bahasa Inggris mengisi menggunakan simple past, penutur bahasa Prancis justru mengisi menggunakan bentuk perfect, baik itu present perfect atau past perfect. Kemudian, movement through developmental sequences. Seperti dalam penguasaan bahasa pertama, terdapat urutan perkembangan yang sistematis dan dapat diprediksi dalam penguasaan bahasa kedua. Namun, perlu ditekankan bahwa tahapan perkembangan tidak seperti ruang tertutup. Ketika peserta didik mulai memasuki sebuah tahap berikutnya, dia tidak melupakan tahap yang sebelumnya sudah dicapai. Kemudian lebih lanjut tentang pengaruh bahasa pertama. Para peneliti telah menemukan beberapa cara di mana bahasa pertama berpengaruh dengan developmental sequences atau tahapan perkembangan. Ketika pelajar mencapai tahap tertentu dan merasakan adanya kemiripan dengan bahasa pertama mereka mungkin akan lebih lama berada pada tahap tersebut. Mereka mungkin mempelajari aturan bahasa kedua tetapi membatasi penerapannya. Bahasa pertama juga dapat mempengaruhi dengan cara lain. Sebagian peserta didik memiliki persepsi bahwa fitur dalam bahasa target itu jauh dan berbeda dari bahasa pertama mereka, sehingga mereka lebih memilih untuk tidak mencobanya. Istilah pengaruh lintas bahasa sekarang sering digunakan, sebagian untuk mencerminkan fakta bahwa hubungan itu sama sekali tidak searah. Artinya, saat kita menguasai bahasa kedua atau ketiga, pola yang kita pelajari juga dapat berdampak pada cara kita menggunakan dan memahami bahasa yang kita pelajari sebelumnya. Selanjutnya adalah vocabulary atau kosakata. Penguasaan kosakata sangat penting dalam proses pemerolehan dan perkembangan bahasa. Misalnya, kita bisa berkomunikasi dengan menggunakan kata-kata yang tidak ditempatkan pada urutan yang benar atau dilafalkan dengan tepat, atau juga tidak tepat secara gramatikal. Tetapi, komunikasi sering terputus jika kita tidak menggunakan kosakata yang benar. Meskipun bahasa tubuh yang berbelit-belit dan gerak tubuh terkadang dapat mengimbangi, namun pentingnya kosakata tidak dapat dihilangkan. Baik, itulah sedikit penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.